didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Ia pun juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kemulan dan memimpin kerajaan selama kurang lebih 20 tahun, yakni mulai 929 Masehi sampai 949 Masehi. Kerajaan Medang Kemulian berada di sekitar muara Sungai Brantas yang dengan ibu kota Wutan Mas. Lokasi Medang Kemulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan timur, Surabaya utara, dan Malang Selatan. Letak kerajaan Medang Kemulan, Kerajaan Mataram kuno diketahui sempat mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Kerajaan yang awalnya berada di tengah pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kemulan. Sumber sejarah. 1. Prasasti Mantiasih. Prasasti Balitung atau Prasasti Mantiasih menggunakan bahasa Jawa kuno berangkat tahun 929 Cakra atau 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Mateseh, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam Prasasti Mantiasih terdapat silsilah Raja Mataram kuno sebelum masa era Sri Maharaja Rakai Watukuradya, Balitung, Sri Damodaya, Mahasambu atau Dyah Balitung. 2. Prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di Kompleks Candi Wukir, Desa Kadiluwing, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam prasasti yang menggunakan bahasa Sansekerta ini, secara garis besar menceritakan asal-usul Sanjaya atau Rakai Mataram. Sebelum kerajaan Mataram didirikan Sanjaya, tanah Jawa dipimpin oleh Sana, ayah Sanjaya. Prasasti Canggal juga mengisahkan bahwa Sanjaya mendirikan lingga di Bukit Stirangga yang kini berada di Magelang, di bawah kekuasaan kerajaan Medang. Tanah Jawa menjadi sangat makmur dengan kekayaan melimpah. Di dalam prasasti Canggal juga terdapat daftar nama raja yang pernah memimpin kerajaan Medang. Pemimpin-pemimpin kerajaan Medang Kemulan. 1. Sanjaya, pendiri kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Syailendra. 3. Rakai Penunggalan alias Daharendra. 4. Rakai Warak alias Samarak Rawira. 5. Rakai Garung alias Samarak Tungga. 6. Rakai Pikatan Suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapa. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Medang terjadi pada periode Jawa Tengah ketika kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Sanjaya dan Wangsa Syailendra. Pada masa ini, Kerajaan Medang berhasil membangun banyak candi dan prasasti yang menjadi saksi sejarah kebudayaan yang bercorak Hindu-Buddha. Pada masa ini, Kerajaan Medang berhasil membangun banyak candi dan prasasti yang menjadi saksi sejarah kebudayaan yang bercorak Hindu-Buddha. Beberapa candi yang terkenal adalah Candi Borobudur, Candi Prabanan, Candi Sewu, Candi Pelausan, dan Candi Sambisari. Periode Jawa Tengah dimulai sejak pendirian Kerajaan Medang oleh Sanjaya pada 732 Masehi yang ditandai dengan prasasti Canggal. Sanjaya adalah raja pertama dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medang Kemulan sudah teratur. Struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Kehidupan ekonomi. Keadaan ekonomi Kerajaan Medang Kemulan mengandalkan sektor maritim, perdagangan dan pelayaran. Barang dagangannya adalah porselen besar, daging dan kayu. Masa pemerintahan Empu Sindok dibangun sebuah bendungan yang berfungsi sebagai irigasi dan tempat memelihara ikan. Kehidupan budaya dapat dikatakan sebagai kelanjutan Mataram karena ia adalah ibu kota Mataram. Nama Kemulan bisa dianggap sebagai perubahan kata kamulyaan atau kemuliaan. Sebagian ahli berpendapat Medang Kemulan adalah ibu kota Kediri atau Jenggala. Ada pula yang menyebutnya Kerajaan Kahuripan.
Kerajaan Medang Kamulan bukan merupakan kelanjutan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Medang Kamulan tetap merupakan kerajaan tersendiri karena diperintah oleh dinasti baru, yakni dinasti Isyana. Dinasti Isyana memerintah selama 1 abad sejak tahun 929. Kebudayaan Kerajaan Medang Kamulan sudah sangat maju. Hal itu ditunjukkan oleh prasasti-prasasti yang ditemukan. Selain prasasti, Kerajaan Medang Kamulan juga banyak menghasilkan kitab-kitab terkenal. Keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan runtuh ketika terjadi pernikahan antara Putri Dharmawangsa dan Airlangga. Secara mendadak, Kerajaan Sriwijaya menyerang Medang Kamulan yang dibantu oleh Raja Wurari. Serangan tersebut berakibat pada meninggalnya keluarga Kerajaan Medang. Di sisi lain, Airlangga berhasil menyelamatkan diri beserta pasukannya. Pada tahun 1031, Airlangga berupaya memulihkan dinasti Isyana dan menobatkan dirinya menjadi raja dengan gelar Rakai Hali Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga Teguh Ananta Wikratunggadewa. Pemindahan kekuasaan pun dilakukan ke Kahuripan dengan mendirikan Kerajaan Kahuripan. 1. Prasasti Empu Sindok. Prasasti ini ditemukan di Mojokerto dan berisi tentang pembelian lahan dengan 3 kati emas. 2. Prasasti Tenggaran. Prasasti ini ditemukan di Desa Tenggaran, Kecamatan Padarongan, Kabupaten Jombang. 3. Prasasti Bangil. Prasasti peninggalan Kerajaan Medang Kamulan ini berisi tentang perintah Empu Sindok untuk membangun candi sebagai tempat peristirahatan mertuanya yang bernama Rakyan Bawang. 4. Prasasti Lor. Berisi tentang perintah Empu Sindok untuk membangun candi Jayamrata dan Jatamstambo di Desa Anyok Lodang. 5. Prasasti Kalkuta. Prasasti ini berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharmawangsa. Selain itu, prasasti ini berisi tentang urutan silsilah raja-raja yang pernah memerintah Medang Kamulan.